عند الله إن المحسنين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله صلوا على نور الذي أرج السماء ينفع زمان ينفع زمان صلى عليه وسلم Samarinda aman dan nyaman, kotaku kota kita, pusat peradaban. Saat perubahan berani berubah, maksini Samarinda. Yang pertama dan utama tentu saja mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hanya atas izin dan karunia-Nya pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk bisa silaturahmi dan hadir di tempat ini untuk sama-sama menyaksikan acara peresmian Masjid Al Khair Samarinda. Salawat dan salam mari juga senantiasa kita haturkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, bagi keluarga, kerabat dan sahabat beliau, dan mari kita sama-sama senantiasa berharap agar kiranya kelak kita adalah hamba-hambanya yang juga akan mendapatkan syafaat dari beliau ketika di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. حمدا ساكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم جبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم يا رحمن يا رحيم. Sengaja kami berkumpul pada pagi hari ini bersama dengan para pemimpin kami dan masyarakat kami untuk bersama-sama bermunajat kepadamu ya Allah dan mengucap syukur atas rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau anugerahkan. Pada hari ini kami berkumpul untuk menghadiri peresmian Masjid Al Khair yang telah kami rindukan selama ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Jadikanlah pertemuan ini sebagai wahana untuk menumbuhkan rasa rindu kami kepada masjid sebagai pusat ibadah dan kebudayaan. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Jadikanlah masjid ini penuh dengan keberkahan dan kebaikan, dan jadikanlah masjid ini sebagai sumber ilmu yang bermanfaat dan sumber untuk beramal soleh yang menjadi bekal kami dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah masyarakat kami masyarakat yang selalu cinta dengan masjid, masyarakat yang selalu menjaga dan mendirikan sholat berjamaah di masjid sehingga masjid ini selalu ramai dan makmur. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas berkah dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan hingga hari ini. Dengan kesehatan itu, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam acara peresmian Masjid Al-Khair yang baru di Kota Samarinda. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir kiamat dan berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat Bapak Wali Kota Samarinda, Bapak Dr. Andi Harun, yang saya hormati para habaib, alim ulama dan guru-guru kami, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas PUPR, yang saya hormati Bapak Camat Samarinda Ulu atau yang mewakili Bapak-Bapak Lurah sekecamatan Samarinda Ulu, para ketua RT di lingkungan Masjid Al-Khair, pada para tokoh masyarakat. Yang saya hormati Bapak pimpinan proyek serta semua pihak yang membantu berdirinya Masjid Al-Khair ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan semua hadirin dan hadirat yang hadir semua di tempat ini, mohon maaf tak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya sebagai ketua pengurus Masjid Al-Khair dan mewakili seluruh pengurus Masjid Al-Khair mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya peresmian Masjid Al-Khair yang baru, yang mana ini merupakan harapan dari seluruh pengurus dan masyarakat sekitar yang menambahkan agar bisa melaksanakan ibadah di masjid ini. Khususnya kepada Pak Wali Kota di sela-sela kesibukan beliau bersedia untuk meresmikan Masjid Al-Khair yang baru ini, yang memang merupakan salah satu perencanaan beliau dalam pembangunan Kota Samarinda. Dan tak lupa saya ucapkan kepada Dinas PUPR Samarinda atas kerja kerasnya untuk melaksanakan tugasnya bersama para pelaksana pembangunan Masjid Al-Khair yang baru ini untuk menjadikan masjid indah sesuai dengan rencana Pak Wali Kota Samarinda. Kepada pihak kecamatan dan kelurahan, dalam hal ini diwakili Pak Camat Samarinda Ulu dan Pak Lurah Sidodadi dan jajarannya, para ketua RT, para tokoh masyarakat, saya ucapkan semua kontribusi dukungannya. Kepada seluruh pengurus masjid dan masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, marilah kita sejahterakan Masjid Al-Khair baru ini. Tanpa kita ini masjid tak akan bisa makmur. Cukup sekian sambutan singkat ini saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata dan perbuatan sebelum dan sesudahnya. Akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du.
yang saya hormati Pak Asisten 3 dan seluruh staf ahli serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Samarinda bersama camat dan seluruh lurah sekecamatan Samarinda Ulu yang saya hormati, pengurus masjid, pengurus yayasan, takmir, hingga ke Imam Masjid Al-Khair. Demikian juga yang kami hormati Ketua RT, tokoh agama, tokoh masyarakat. Lebih-lebih kita takzimi, kita hormati para ulama, para guru, para masyayikh dan seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia dan keberkahan yang kita terima, yang kita rasakan tercurah, tercucur kepada kita. Demikian halnya kita juga menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya insya Allah bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan pada akhirnya kita mendapatkan insya Allah syafaat baik di dunia ini, lebih-lebih insya Allah nanti di akhirat. Amin. Bapak Ibu sekalian, mengawali sambutan ini, saya atas nama pemerintah Kota Samarinda mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pembangunan Masjid Al-Khair di lokasi yang baru ini, dan mudah-mudahan masjid ini bisa bermanfaat, bisa dimakmurkan. Bapak Ibu sekalian, sebahagian kita perlu menyadari bahwa mendirikan masjid itu, membangun masjid itu, sekecil apapun menurut sabda Nabi, kita akan dibangunkan tempat rumah di surga Allah Subhanahu wa taala sebagai balasannya. Barang siapa yang membangun masjid, maka kepadanya akan dibangunkan rumah atau bangunan yang sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Mambana masjidallah, barang siapa yang membangun, termasuk yang mengambil peran. Kalau ibu-ibu ada yang pernah mengolahkan teh tukannya, nanti punya juga rumah di surga. Dan semuanya yang berperan insya Allah. Namun tugas kita tidak hanya sampai membangun. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di Al-Khair enggak, tapi di beberapa tempat di luar Samarinda sering kita menyaksikan masjid itu kalau salat paling satu saf. Adanya jamaah pada saat sholat saja. Di acara pagi hari ini saya sedikit ingin cerita tentang sebahagian masjid, paling enggak 2 masjid lah. Pertama Masjid Nabawi.
Masjid Nabawi itu sejak dibangunnya tidak pernah sepi, tidak hanya ramai pada saat sholat saja. Kenapa? Karena Masjid Nabawi sejak dari awalnya selain sebagai tempat sholat, sebagai tempat sujud, jadi al-masjid itu dalam bahasa Arab artinya tempat sujud, juga sebagai tempat untuk mendidik, tempat untuk membicarakan ekonomi, untuk memberdayakan umat, tempat untuk melahirkan ulama, dai. Nabawi contoh Ibnu Abbas itu lahir dari Masjid Nabawi. Ibnu Umar hingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu lahir, sampai melahirkan tempat menumpah lahirnya ahli-ahli sufah seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu lahir di Masjid Nabawi. Aktivitasnya 24 jam. Mudah-mudahan Masjid Al-Khair satu ini tidak hanya ada jamaah, ada umat pada saat salat fardu saja. Itu pun mungkin hanya satu saf. Kalau pian kada percaya ini, datangi aja masjid-masjid yang ganal di Samarinda ini. Coba lihati, misalnya Masjid Islamic Center kalau salat subuh misalnya berapa saf, insya Allah tidak sampai separuh. Bujur kada? Bukan salahnya karena masjidnya besar, tapi sebahagian dari kita memfungsikan masjid hanya sebagai tempat salat fardu 5 waktu. Tapi coba kita menjadikan fungsi-fungsi mendidik, fungsi-fungsi menimba ilmu, insya Allah sepanjang masa, sepanjang waktu masjid kita akan menjadi makmur. Bahkan masjid Bani Umayyah di Syria, Damaskus, itu pernah baitul malnya ketua menjadikan negeri itu 0% orang miskinnya. Lebih hebat lagi dari wali kota, dari gubernur. Belum pernah rasanya kita mendengar ada gubernur, ada wali kota, bahkan mungkin presiden menjadikan negerinya itu bebas 100%, 0% orang miskinnya. Ini ulun sudah 3 tahun jadi wali kota, dari 9%, walaupun turun tapi belum pernah bisa menurunkan sampai 0%. Masjid Bani Umayyah di Syria, Damaskus, itu kegiatan baitul malnya pernah membuat penduduk di negeri itu, penduduk miskinnya sampai 0%. Fungsi zakatnya, infaknya, sedekahnya terkelola dengan baik. Nah, kita ini kadang-kadang mengumpulkan zakat hanya menjelang Idul Fitri, beristilah memasang meja di hadap masjid menunggu orang mengantar baras. Habis itu pengurusnya lagi yang pertama-tama berdahulu mengambil bagian sebagai amil. Ulun ini bersyukur karena sedikit pernah menimba ilmu agama. Sahabat Abdurrahman bin Auf, jadi kalau kita perhatikan teks ayat Al-Quran dengan hadis, tidak ada itu menunggu zakat. Yang ada adalah mengumpulkan zakat. Ini ada juga ambil sambil berokokan.
Begitu dibagi baras zakat umpat, padahal kada berkeringat. Hati-hati. Jadi zakat itu untuk para pengurus, itu perintahnya mengumpulkan zakat. Nah kira-kira kalau duduk berokokan sambil menunggu orang mengantar baras, begawi kah kira-kira itu? Jadi jangan sampai menerima, ini maaflah, usahakan hindari menerima bagian walaupun pian-pian berataan itu amil, tapi apabila tidak merasa berkeringat, maka itu sesungguhnya secara hakiki tidak boleh menerima bagian. Hanya bermodal SK dari masjid, ketua yayasan Masjid Al-Khair SK-kan. Nah, hati-hati pian. Tadi manggung-manggung kulihat nih. Jangan-jangan pernah juga menerima baras padahal kada berkeringat. Cepat-cepat tobat pian. Hantam nih. Soalnya tadi sidin tuh manggung-manggung. Wah, berarti ada semacam, berarti selama ini ulun salah ini. Insyaallah enggak. Jadi fungsi baitul mal masjid itu harus berfungsi. Nah, kita sudah dapat imamnya, alhamdulillah bagus. Tinggal pengurusnya aja lagi. Warga sekitar saja di sini bisa kita berdayakan mal, kita berdayakan zakat, kita berdayakan infak sedekah. Insya Allah minimal bisa sudah mengatasi warga miskin yang ada di sekitar masjid. Yang paling bahaya lagi, nah ini pengurus masjid ini pian ini tinggi tanggung jawabnya. Jangan cuma asik bertanda tangan ketua masjid. Amun ada di higa masjid ini warga pian yang miskin, pian kena di akhirat berhadapan dengan pertanyaan malaikat. Kalau kita berdapat di akhirat Pak, terus ada pian warga pian masih miskin, ulun akan bersaksi memang sidin kada mengurusi orang miskin di higa masjid. Bisa dapat syafaat. Jadi masjid itu bisa berfungsi sangat efektif kalau fungsinya tidak hanya sebagai tempat sholat 5 waktu, tapi fungsi baitul malnya. Dan kita sudah punya catatan sejarah, bukan cuma masjid Bani Umayyah di Syria, di Damaskus, tapi banyak masjid-masjid lain. Di Indonesia sudah ada tuh, Masjid Jokorian di Jogja. Apa? Joko Karian. Imamnya saja bergaji 16 juta. Suatu hari kita tanya, kenapa bisa imamnya? Dari mana sumber duitnya? Jamaahnya itu menampung kira-kira 2.000. Kalau dibagi hingga satuan terkecil, setiap jamaah itu hanya menyumbang 30 rupiah. 30 rupiah jamaah yang berkumpul di dalamnya, berinfak 30 rupiah setiap orang, maka sudah bisa menggaji imamnya 16 juta. Itu baru 30 rupiah. Kalau jukir itu, jukir liar berapa dibayar? Minimal 2.000. Kalau sampai jamaah bisa infak secara konsisten 2.000, maka 1.970 rupiah. Kalau warga yang kurang mampu di sekitar masjid saja ini mungkin tidak habis 1.970 rupiah itu untuk kita bantu berdayakan. Coba piang hitung saja, 2.000 jamaahnya, imamnya bergaji 16 juta, ketemu angka per jamaahnya setiap bulan cukup
menyumbang, berinfak 30 rupiah. Bagaimana kalau berarti jauh lebih besar pendapatannya setoran kita kepada tukang parkir 2.000, uang kita paling kecil itu 2.000 uang kertas. Nah kalau uang 2.000 itu apalagi bisa sampai 5.000 rupiah diberdayakan, kemudian para pengurusnya keluar lagi mengumpulkan, bukan menunggu sambil berokokan. Keliling Samarinda, bahkan kalau perlu sampai keluar Samarinda. Abdurrahman bin Auf itu Pak, berjalan sampai ke Yaman mengumpulkan zakat, mengumpulkan zakat umat. Padahal beliau orang sugih, sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi yang paling kaya adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi beliau ikut mengumpulkan zakat hingga ke negeri Yaman. Jadi kalau hati-hati meng-SK-kan amil itu, insya Allah kalau tanya beberapa ulama, insya Allah tidak terlalu jauh berbeda dengan pendapat ini. Mudah-mudahan masjid kita ini tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah salat fardu 5 waktu, tapi bisa berfungsi fungsi ekonomi, mengentaskan kemiskinan, mendidik generasi muda, melahirkan para kader-kader ulama, belajar taklim, supaya generasi kita ini bisa memiliki, tumbuh, memiliki karakter. Nah, kayak di Higa ini alhamdulillah. Datangkan guru mereka belajar di sini supaya mereka memiliki dasar. Butuh anggaran Pak Wali. Sudah, kalau agama Allah ini diurusi, insya Allah datang dengan sendirinya. Nah mudah-mudahan walaupun halus masjidnya tapi bisa menjadi contoh. Satu lagi, Masjid Al-Azhar sudah 1000 tahun, 24 jam aktivitasnya Pak. Di sana lahir, tidak tahu sudah ribuan apa belasan ribu ulama-ulama besar yang tersebar di seluruh antero negeri ini. Sudah lebih dari 1000 tahun usianya Masjid Al-Azhar. Tidak pernah sepi. Coba lihat kalau kita umrah, yang bagi yang sudah pernah umrah, yang belum umrah kita doakan mudah-mudahan memiliki langkah dan rezeki bisa sampai ke dua kota suci kita, ke Al-Haramain, Masjid Haram di Mekah dan Masjid An-Nabawi di Madinah. Bisa berjumpa, bisa datang berziarah di makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, banyak halaqah Islamiyah, karena bukan cuma sebagai tempat untuk sholat. Belum biasa kalau dia sudah umrah kah? Berarti kada perlu lagi di ulun kalau salat di Masjid Haram itu, yang lihat itu ada kursi-kursi biasa berkumpul, ulun juga biasa ikut kajian. Kalau pian mungkin nggak bisa karena nggak bisa bahasa Arab kan, bahasa Indonesia aja belum lancar. Nah itu bukti bahwa Masjid Haram, Masjid Nabawi itu selain sebagai tempat ibadah umat Islam dari seluruh dunia, juga sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Itu sebabnya di At-Taubah, kalau nggak salah nih, kalau nggak salah nanti kalau salah koreksi. La masjidun assasa ila usisa ila taqwa.
La masjidun assisa alat taqwa. Jadi masjid itu berfungsi untuk meningkatkan takwa. Mudah-mudahan la assasah kalau nggak salah, bukan liassisah. La masjidul la assas itu sebuah pergerakan, sebuah kerja sungguh-sungguh agar kita mencapai perbaikan diri yang dinamai dengan takwa. Insyaallah mudah-mudahan masjid kita ini berfungsi ini. Cukup sampai di sini saja, kalau panjang sudah pasti memakan waktu. Dua, nanti berubah dari sambutan jadi ceramah. Dan pasti pengurus yayasannya tidak menyediakan amplop. Cuma ulun harus sampaikan juga bahwa di sekitar masjid ini ada rumah pompa, Pak. Nah, ini masih ada lanjutan pekerjaan. Kalau lihat kemarin waktu hujan masih ada genangan, itu karena kita belum membuat, masih tersisa pembangunan pintu air. Itu akibat pembuangan dari rumah sakit. Nah, ini akan kita buatkan pintu air setelah ini, supaya genangan yang masih terjadi jika pasang itu sudah benar-benar bisa kering. Dan insya Allah tahun 2025 ini kita akan membangun rumah pompanya, sudah tinggal pintu airnya yang belum. Nah, itu karena masih bertemunya pembuangan dari rumah sakit, dan jika terjadi pasang hujan maka masih akan naik. Nah, rumah pompanya itu di area sekaligus berfungsi sebagai area parkir. Cukup sudah. Alhamdulillah, hajatnya warga, niatnya, hajatnya pengurus yayasan yang ingin menjadikan ini di tempat Ramadan. Sampai kemarin bepadah pesan yang saya dengar, tolong sampaikan Pak Wali, kalaupun kada sawat masuk Ramadan minimal nipsu saban. Emak kasihannya. Akhirnya ulun perintahkan, sudah bisa diresmikan gak? Bisa, kalau gitu sekalian aja diresmikan besok pagi. Saya minta pagi karena siang nanti ada Pak Wapres, saya dampingi seharian, dan alhamdulillah semua bisa terlaksana. Demikian saja sambutan ini, dan moga-moga masjid ini selain berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah sholat, juga bisa menjadi tempat, setidak-tidaknya menjadi tempat taklim, menjadi tempat belajar, nuntut ilmu, sekaligus bisa menjadi fungsi baitul malnya, bisa membantu warga, membantu untuk mengentaskan masalah-masalah sosial, terutama masalah-masalah kemiskinan, terutama sekali warga yang ada di sekitar masjid. Nah, kayak ibu-ibu ini nih, kelihatan ada yang belum bayar banyu, ada yang belum bayar, ada yang LPG 3 kilonya mau habis sudah gasnya. Nah, kalau baitul masnya masjid ada, kasnya ada, nah pian keda masalah. Tapi sahabat ulun ini, sahabat-sahabat di yayasan ini, insya Allah setelah ini akan memfungsikan baitul mal masjid menjadi pembantu bagi warga yang kesulitan. Ini kelihatan semua. Betul gak Bu?
Ada yang tinggal separoh, setengah kilo berasnya. Ada yang sudah kosong. Ulum bantu doa saja. Nanti yang bantu berasnya pengurus masjid. Alhamdulillah, sekian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.